This morning service, the Holy Ghost was moving. Pagi hari tadi ibadah yang sebelumnya Roh Kudus bergerak sangat luar biasa. Do you know the Holy Ghost is always moving? Saudara tahu bahwa Roh Kudus itu selalu bergerak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. God is always moving. Tuhan itu selalu bergerak. God is always moving. Tuhan itu selalu bergerak. We need to move with Him. Kita harus bergerak bersama dengan Dia. Amen. Amin. Amen. Amin. The Holy Spirit was speaking to us this morning from the prophetic word of the Lord. Roh Kudus berbicara kepada kita pagi hari tadi dengan suara nubuatan daripada Tuhan. Arise and shine, Indonesia. Bangkit dan jadilah terang, hai Indonesia. For your light has come, Sebab terangmu telah datang. and my glory is rising upon you. Dan kemuliaanku itu bangkit atas dirimu. Look at someone and say, arise and shine. Katakan sebelah kanan kiri saudara, Come on, tell katakan them, shine bangkit for dan Jesus. teranglah bagi Shine, Yesus. Jesus, shine. Terang, sinarlah Yesus bersinar. Amen. Amin. That was this morning's message at 6:30. Itu adalah pesan untuk pagi hari tadi, ya jam 6 itu ibadahnya. Now for the 9:30 service, Nah, untuk ibadah jam 9.30 saat ini, the Lord says, Tuhan berkata, I am Jehovah Rapha, the Lord your healer. Aku adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. I am your great physician. Aku adalah Tuhan yang bisa menyediakan kebutuhan bagi saudara yang menyembuhkan. The Lord says, I am Dr. Jesus. Nah, dia berkata, akulah dokter Yesus. Raise your hand if you're believing for healing in your body. Angkat tangan jikalau saudara percaya di dalam diri saudara bisa disembuhkan. Angkat tangan sama-sama. Just receive in the name of Nah, Jesus. terima di dalam nama Yesus Kristus. Raise your hand if you're believing for healing in your heart. Angkat tangan jikalau saudara percaya bahwa saudara Be bisa healed in the disembuhkan name di of dalam Jesus. hati saudara. Angkat tangan. Keep your hand up if you're Disembuhkan di believing dalam for nama healing in Yesus. your mind. Kalau pikiran saudara disembuhkan, angkat tangan. Be healed in the name of Disembuhkan di Jesus. dalam nama Yesus Kristus. Dr. Jesus heals us. Dokter Yesus menyembuhkan kita semua. He restores us. Dia memulihkan kita And He makes us whole. dan membuat diri kita menjadi penuh In kembali spirit, soul, and di body. dalam tubuh, jiwa, dan roh. Amen. Amin. Hallelujah. I was just in South Korea, Singapore, and India over the last month or so. Beberapa bulan yang lalu saya ada di Korea, India, dan Singapura. My wife is South Korean, and I'm originally from America. Istri saya adalah dari Korea Selatan dan saya asli And orang God Amerika. called us to Australia as Dan missionaries. Tuhan memanggil kami berdua pergi ke Australia sebagai penginjil. And He called us to the nations to proclaim His word. Dan dia memanggil kami untuk ke bangsa-bangsa untuk memproklamasikan firman Tuhan. And we have 2 children, one daughter named Shekinah Glory and one son named Josiah Israel. Kami punya 2 anak, yang putri namanya Shekinah Glory, yang putra namanya adalah So Josiah my wife Israel. is from Korea, I'm from America, our children were born in Australia, and here I am in Indonesia. Saudara lihat istrinya dari Korea Selatan, dia datang dari Amerika, anak-anak lahir di Australia dan sekarang dia ada di sini di Indonesia. Sounds like a fruit salad. Kelihatannya seperti salad buah campur aduk. I like it as long as there's no durian. Saya suka selama tidak ada buah durian di sana. Do you like durian? Siapa suka durian di sini? I thought so. My wife loves durian. Istri saya suka durian I sekali. hate durian. Saya benci durian. But by faith, I'm going to have durian. Tapi dengan iman saya akan ngajak dia makan I said, my durian. wife brought durian home. I said, honey, it stinks. Waktu suatu saat istri saya pulang ke rumah bawa durian dan dia I berkata said, bahwa ini bau sekali. I said, honey, durian is dangerous. Dan dia berkata ini durian ini bahaya sekali buahnya. Not only will the smell knock me out, Karena bukan cuman baunya saja buat aku pingsan. I said, but the shell of durian is spiky. It's like a weapon. Tapi lihat itu bentuknya banyak duri-durinya seperti sebuah senjata. We're a fruit salad. Hallelujah. Nah, tapi kita campur aduk buah-buahnya. No, but really, Tapi sungguh we are all one in Jesus. kita semua satu di dalam Yesus Kristus. Amen. Amin. One church, Satu gereja, one body, satu tubuh, one bride. satu pengantin Kristus. Puji Tuhan. Amin. One army, Satu tentara, one holy nation, satu bangsa yang kudus, one kingdom. satu kerajaan. Amen. Amin. One Father, Satu Bapa, one Son, satu anak, one Holy Spirit. satu Roh Kudus. He's the way, the truth, and the life. Dia jalan hidup dan kebenaran. He's Dr. Jesus. Dialah dokter Yesus. So I was recently in India, Baru-baru ini saya datang dari India. and we saw Dr. Jesus perform so many healings and miracles. Dan kami melihat dokter Yesus itu melakukan dan mengadakan banyak sembuhan dan tanda-tanda mujizat. I believe before you leave the service this morning or this afternoon, Saya percaya sebelum saudara keluar dari tempat ini pada pagi hari ini atau pagi hari ini, that Dr. Jesus will give you your healing miracle. bahwa dokter Yesus akan memberi
memberikan mujizat kesembuhan bagi saudara But see, semua. not only will Dr. Jesus heal you, but you will be empowered to lay hands on the sick, and Dr. Jesus will heal them too, and they will recover. Bukan cuma Yesus itu akan menyembuhkan saudara, tetapi di tangan saudara ketika engkau menumpang tangan pada orang sakit, kuasa yang luar biasa akan mengalir keluar lewat diri saudara dan kesembuhan pasti bisa terjadi. Amen? Amin. I believe that the Holy Spirit is raising up a healing revival of miracle signs and wonders in Indonesia. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu sedang membangkitkan mujizat dan tanda-tanda keajaiban di Indonesia. Amen? Amin. Raise your hand if you want to be part of a healing Angkat tangan revival. jikalau saudara ingin menjadi bagian daripada kuasa kesembuhan itu dapat terjadi. Where the blind see, the deaf hear, the dumb speak, the cripple walk, and the dead come back to life. Di mana yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang tidak bisa bicara, yang lumpuh berjalan, dan yang mati bisa hidup kembali. Puji Tuhan. Amin. So we were just in India and we saw Dr. Jesus heal 25 deaf people. Dan kami melihat pada saat di India, Yesus menyembuhkan 25 orang yang telinganya dituli, tidak bisa dengar. Now this is at least 25, that's as far as we know, but I'm sure there are many more. Ini 25 orang yang kita tahu, tapi kami yakin bahwa tidak ada orang yang kami tahu It's bahwa not itu possible to count the healing miracles of Dr. Jesus because he's always doing healing sangat miracles. tidak mungkin sekali menghitung jumlah orang yang disembuhkan oleh Dr. Yesus karena Yesus Amen. selalu bergerak di dalam kuasa kesembuhan yang luar Amen. biasa. Amin. Dr. Jesus was healing the blind and the deaf. Yesus menyembuhkan yang buta dan yang tuli. We saw so many deaf ears open and hear. Kami melihat banyak sekali telinga yang disembuhkan. Partial deafness, total deafness, one ear, two ears, Ketulian. open and be healed in the name of Jesus. Ketulian separuh atau dua-duanya tuli, semuanya disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kidney stones healed. Ginjal, batu ginjal disembuhkan. Pregnant women suffering healed. Orang wanita yang mengandung dalam penderitaannya disembuhkan. And supernatural childbirth. Amen. Dan melahirkan anak secara supranatural. Backbones healed. Tulang belakang, sakit tulang belakang disembuhkan. Cancer healed. Kanker disembuhkan. Kidney disease healed. Penyakit ginjal disembuhkan. Leprosy healed. Orang yang kusta disembuhkan. Paralysis healed. Orang yang lumpuh disembuhkan. Evil spirits cast out as people were delivered and set free. Bahkan orang kuasa roh jahat itu yang dirasuk, rohnya pergi dan dibebaskan kembali itu orang. In fact, in Australia, Dan faktanya di Australia, in our ministry, Catch the Fire, di pelayanan kami namanya adalah tangkap api tersebut, Catch the Fire. over the last year or so, Selama beberapa tahun yang lalu dan kemudian, Dr. Jesus has healed so many Australians of cancer. Dokter Yesus telah menyembuhkan banyak sekali orang Australia yang kena kanker. So many blind people seeing, deaf people hearing, dumb people speaking, and cripples walking. Begitu banyak penyakit yang disembuhkan. And this is in Australia. Dan ini di Australia. We had Christian Broadcasting Network Dan with kita- Pat Robertson. Kita melakukan broadcast, menyebarluaskan jaringan tersebut dengan seorang pendeta namanya Christian Jeffrey. Broadcasting News connected to the 700 Club. Dan kemudian terhubung dengan jaringan tersebut kurang lebih ratusan klub-klub yang ada. They sent their team from Asia to document all the healings and miracles in Australia. Mereka mengirim tim dari Asia untuk ke Australia untuk merekam semua kesembuhan yang terjadi di sana. And very soon in the next few months, it should be broadcast around the world of Dr. Jesus' healings and miracles in Australia. Dan kemudian dengan segera hal tersebut akan disiarkan ke seluruh dunia di mana Yesus Kristus menyembuhkan banyak orang di Australia. And this is not in the Benny Hinn Crusade, Puji Tuhan. Dan ini bukan di KKR-nya Benny Hinn, puji Tuhan. It's not in the Reinhard Bonnke Crusade, Puji Bukan Tuhan. di dalam KKR-nya Reinhard Bonnke. It's actually just people like you and me. Tetapi itu terjadi di mana orang seperti saudara dan saya. Raise your hand if you're a believer in Jesus. Siapa di sini orang yang percaya pada Yesus? Angkat tangan saudara sama-sama He's tinggi-tinggi. not after superstars or heroes. Dia bukan mencari orang superstar, pahlawan He's superstar. after faithful and obedient disciples Tapi dia mencari murid-murid yang setia dan yang taat. who will read His Word, Yang mau membaca firman-Nya, believe His yang Word, percaya firman-Nya, say His Word, yang memperkatakan and firman-Nya, do His Word. dan melakukan firman-Nya.
and they will recover. Dan mereka lah yang akan mengalami pemulihan. I'm holding up a photo of a woman which you probably cannot see from there. Saya memegang sebuah foto yang mungkin tidak bisa Her dilihat name oleh is saudara. Diana. She's about 70 years young. She's from Australia. Nah, dia dari Australia. She recently died on our tour to Israel. Dalam usia yang muda, dengan itu dia mengalami penderitaan pada saat dia mau ke Israel. A medical doctor was seated on the same bus. Nah, kemudian ada dokter yang duduk bersama dengan dia di bus yang sama. Her heart stopped beating. Tiba-tiba hati jantungnya itu berhenti berdetak. She had no pulse Dia tidak punya denyut nadi and she wasn't breathing. dan dia tidak bernafas. For 2 minutes, Selama 2 menit, she was clinically dead. dia secara klinik dinyatakan mati. As our team laid hands and prayed for her, Tapi sebagaimana tim kami datang dan menumpang tangankan kepada dia, God's mighty power brought her back to life. Tuhan dengan kuasanya yang dahsyat membawa dia kembali hidup orang God itu. raised her from the dead. Tuhan membangkitkan dia dari kematian. God brought her back to life. Tuhan membawa dia kembali kepada She kehidupan. died and came back to life. Dia mati tapi telah hidup kembali. On the tour bus Di bus yang sedang with mengalami our perjalanan tur. ministry team Di mana itu adalah pelayanan in tur kami. Jerusalem, Israel. Di Yerusalem di Israel. Actually, Pastor Han, Tepatnya pendeta Hanhan. do you know him? Raise your hand. Siapa yang tahu pendeta Hanhan di sini? My Angkat good tangan. friend. Yaitu teman saya. He said to me on a text message, Dia berkata pada saya dalam sebuah SMS. bring revival to Indonesia. Bawakan revival di Indonesia. Heal the broken hearts. Sembuhkan hati orang-orang yang terluka. Open the blind eyes. Buka mata orang yang buta. And raise the dead. Dan bangkitkan yang mati. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus Kristus. Are you ready Apakah saudara to siap heal the sick? untuk menyembuhkan orang yang sakit? To deliver and set free the oppressed and possessed? Untuk melepaskan dan membebaskan mereka yang mengalami depresi dan ketertekanan dalam kehidupan mereka? Are you ready to raise the dead? Apakah saudara siap membangkitkan orang yang mati? Do you know the greatest miracle Saudara tahu mujizat yang terbesar? is not even the raising of the physically dead. Bahkan bukan membangkitkan orang yang dari kematian hidup kembali secara fisikal. It's the raising of the spiritually dead. Tetapi yang paling terbesar adalah membangkitkan kerohanian yang Amen. mati. I was once lost, but now I am found. Dulu saya terhilang, tetapi sekarang saya telah I ditemukan. was once blind, but now I can see. Dulu saya buta, tapi sekarang saya bisa melihat. Once I was in darkness, now I am in light. Saya pernah dulu dalam kegelapan, tetapi sekarang saya ada dalam terang. Once I didn't know who I was, why I'm here on this planet, and where I'm going. Dulu saya tidak tahu siapa saya, tetapi saya ada di planet ini sekarang dan saya tahu kemana saya harus pergi. In the Lord Jesus Christ, Masuk ke dalam Yesus Kristus through a personal, intimate relationship with Him, dan mengalami hubungan yang intim pribadi dengan Dia. I now know where I came from. Sekarang saya tahu saya datang dari mana. I came from God. Saya datang dari Tuhan. Amen. Amin. I now know why I'm here, Sekarang saya tahu kenapa saya ada di sini. to glorify God. Untuk memuliakan Tuhan. And I now know where I am going, Dan saya tahu kemana saya harus pergi. to God. Pergi kepada Tuhan. Salvation is the greatest miracle. Keselamatan itu adalah mujizat yang The terbesar. moment a soul is saved, Pada saat jiwa itu diselamatkan pertama kali, guess what? tebak apa? All of heaven rejoices. Semua yang ada di surga The bersorak-sorai. name is written in the Lamb's book of life. Nama kita akan segera ditulis dalam kitab kehidupan. That man, woman, or child, Nah, laki-laki, wanita, dan anak-anak, which could be you sitting here this morning, mungkin itu adalah saudara yang duduk di tempat ini pagi hari ini. literally passes from death to life in a moment. Secara seketika melewati kematian tersebut langsung menuju kepada kehidupan keselamatan yang kekal. Your future and destiny transformed forever. Masa depan saudara di dalam tujuan hidup saudara itu secara seketika berubah mengalami transformasi untuk selama-lamanya. So,
when a sinner repents and surrenders their heart to the Lord Jesus Christ Jadi pada saat orang berdosa itu bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, and makes him Lord and Savior, menjadikan Tuhan itu sebagai juru selamat kita, and is born again of the Holy Spirit that raised him from the dead, sehingga kita dilahirkan kembali dari Roh Kudusnya yang telah membangkitkan juga dia dari entering kematian, the kingdom of God, receiving the kingdom of heaven, masuk ke dalam kerajaan surga dan diterima dalam kerajaan surgawi, we are saved. kita sudah diselamatkan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. You are our Savior. Engkau adalah penyelamat kami. You desire none to die without you, but all to repent and believe in you. Engkau tidak menginginkan semua orang mati tanpa engkau, tapi engkau lebih merindukan mereka supaya mereka bertobat dan diampuni dosanya. Amen. Amin. For God so loved Indonesia that he gave his only son, and whoever believes in him will not perish, but receive everlasting life. Begitu besar kasih Allah atas Indonesia sehingga pada orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Amen. Amin. Do you know, receiving the Lord Jesus Christ as our personal Savior, Saudara tahu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi, the born again experience, pengalaman lahir baru, regeneration, conversion, mengalami sebuah regenerasi, conversion. how we become a Christian not in our mind but in our spirit, in our Bagaimana heart, cara kita menjadi orang Kristen bukan dalam pikiran kita tetapi di dalam roh kita, dalam hati kita. is the beginning of our healing. Itu semua adalah permulaan daripada kesembuhan kita. Amen. Amin. Amen. God healing our heart. Tuhan menyembuhkan hati kita. God healing our spirit. Tuhan menyembuhkan roh kita. God healing our soul. Tuhan menyembuhkan jiwa kita. God healing our mind. Tuhan menyembuhkan pikiran kita. He is the healer. Dialah penyembuh. Oh, we serve a healing God. Kita melayani Tuhan yang menyembuhkan Father, Son, and Holy Spirit. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amen. Amin. Now, that was the introduction. Nah, itu adalah introduksinya. Point number 1, how can I be healed? Poin yang pertama, bagaimana cara saya bisa disembuhkan? How does God heal? Bagaimana cara Tuhan menyembuhkan? How does it work? Bagaimana cara kerjanya? What ways does God heal people? Cara seperti apa Tuhan itu bisa menyembuhkan orang banyak? If you're taking notes, Kalau saudara mencatat, write down number 1. yang pertama saudara bisa tulis. And these aren't all the ways that he heals. Dan ini adalah cara-cara yang dia sembuhkan. He can heal any way he chooses. Dan dia bisa menyembuhkan semua orang yang dia pilih. Watch this. Not only is God our healer, Perhatikan, bukan cuma Tuhan itu ada penyembuh bagi kita. he is our healing. Tapi dialah yang menyembuhkan kita. Amen. Amin. So he is our healer and he is our healing. Dialah sang penyembuh dan menyembuhkan kita. Number 1, Yang pertama, through the praise and worship, melalui puji-pujian. the power of God is here. Kuasa daripada Tuhan ada di sini. This morning we're praising and worshiping. Pagi hari ini kita memuji dan menyembah Dia. God's power is touching you. Kuasa Tuhan itu menjamah engkau. God's power is moving in your life. Kuasa Tuhan itu sedang bergerak dalam kehidupan God's saudara. power is healing you. Kuasa Tuhan menyembuhkan saudara. Through the praise and worship, Melalui kuasa puji-pujian dan penyembahan. God's river is flowing from heaven, Sungai Tuhan mengalir dari surga. flowing down to earth, Mengalir menuju ke bumi. flowing in Bethany house, Mengalir daripada gereja Betani flowing rumah. in Papa's house, Mengalir lewat rumah ayah. flowing in this tabernacle. Mengalir di tabernakel ini. The river of God's healing. Sungai Tuhan itu menyembuhkan. Amen. Amin. You need to activate your faith Saudara perlu mengaktifkan iman saudara. and receive your healing Dan menerima kesembuhan saudara. in the name of Di Jesus dalam nama Yesus Kristus. during the praise and worship. Melalui pujian dan penyembahan. You don't even need to wait for the preaching of the word. Saudara bahkan tidak perlu menunggu sampai khotbahnya You don't even selesai. need to wait for the altar call, which we're going to have in about 30 minutes. Saudara tidak perlu menunggu atas sebuah altar call yang akan nanti terjadi 30 menit lagi. You can be healed during the praise and worship. Engkau bisa disembuhkan pada masa pujian dan penyembahan. In fact, I believe God told me that He already has healed many of you during the praise and Dan worship. faktanya Tuhan menunjukkan pada saya, Dia telah menyembuhkan banyak di antara saudara pada masa pujian dan penyembahan tadi.
And once God heals you, you cannot keep it to yourself. Dan sekali Tuhan sudah menyembuhkan saudara, saudara tidak bisa merasa diri saudara harus sakit See, lagi. Jesus is already risen from the dead. Saudara lihat Yesus telah bangkit dari He kematian. sent the Holy Spirit. Dia mengirimkan Roh Kudusnya. He's coming soon. Dia akan datang lagi segera. He doesn't want us to be quiet anymore. Dia tidak inginkan kita untuk duduk diam dan tenang, tidak berbuat He wants apa-apa. you to lift up your voice. Tapi dia inginkan kita untuk mengangkat shout suara to the kita Lord. dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Glorify the King of Kings. Memuliakan Raja segala Raja. Glorify the Lord of Lords. Memuliakan Tuhan segala Tuhan. Open your mouth Buka wide. mulut saudara dan sembah And I Dia. will fill it, says the Lord. Dan aku akan memenuhi saudara, So kata you need Tuhan. to testify Dr. Jesus healed you. Jadi saudara perlu bersaksi bahwa Dr. Yesus telah menyembuhkan You need saudara. to tell others Dr. Jesus delivered you and Saudara set you perlu free. memberitahu orang lain bahwa Dr. Yesus telah melepaskan dan membebaskan saudara. You need to share with others what Dr. Jesus has done in my life, He can do and more in yours. Saudara perlu bersharing kepada orang lain tentang apa yang telah dilakukan oleh Dr. Yesus dalam kehidupan saudara. Dan orang berkata pada orang lain bahwa itu bisa Do terjadi you pada know orang lain that juga. He is jealous for His glory? Saudara tahu He is jealous for His glory. dia cemburu atas kemuliaannya. He wants to heal them all. Dia tidak cemburu tapi dia ingin menyembuhkan He semuanya. wants to heal all of Indonesia. Dia mau menyembuhkan seluruh orang Indonesia. He wants to heal all of the nations. Dia mau menyembuhkan seluruh bangsa-bangsa. He wants to heal every man, woman, and child. Dia mau menyembuhkan setiap laki, perempuan, dan anak-anak. First in our hearts, Yang pertama dalam hati in kita our terlebih dahulu. spirits, Dalam roh kita. and then in our soul, our mind, Kemudian dalam jiwa kita, pikiran. and finally in our body. Dan pada akhirnya di dalam tubuh So the kita. first way that we receive healing Jadi yang cara pertama di mana kita bisa is through kesembuhan praise adalah and worship. melalui pujian dan penyembahan. When we praise and worship Him, Pada saat kita memuji dan menyembah Dia, He is enthroned on the praises of His people. Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. We praise and worship Him, and His glory comes down, Kita memuji Dia dan kemuliaannya turun. and His presence comes down, Dan hadiratnya itu and turun. His power comes Dan down, kuasanya pun turun. and His healing comes Dan down, kesembuhan itu turun. and He comes down. Dan Dia turun. Not just to visit, Bukan cuma mengunjungi kita, but to stay, tetapi untuk tinggal to bersama. dwell with us, Untuk bersama-sama to bersemayam dengan kita. tabernacle with us. Untuk bersama menjadi sebuah tabernakel bersama dengan kita. That reminds me of a joke. Itu mengingatkan atas sebuah Is lelucon. it okay to share a joke at Bethany? Bolehkah saya mengatakan sebuah lelucon di sini? It's a good joke. Ini lelucon yang There baik. was a rich boy and a poor boy. Ada seorang anak kecil laki-laki kaya dan miskin. And the rich boy was making fun of the poor boy. Kemudian yang kaya ini, anak kecil ini mengolok-olok yang miskin. And the rich boy said to the poor boy, I know the personal name of God. Dia yang kaya ngasih tahu pada miskin bahwa aku tahu pribadi nama daripada Tuhan. Because the rich boy had spent all of his money and he bought this computer software that taught about all the names of God. Kemudian karena yang laki ini, yang kaya berkata, aku ini telah beli komputer dan menghabiskan uang banyak untuk beli sebuah So the poor software boy was feeling untuk bad. memberitahu tentang nama Tuhan. Sehingga anak kecil yang miskin itu merasa buruk. Because the poor boy didn't have any money to buy the computer software to learn the names of God. Karena yang miskin ini tidak punya uang untuk beli komputer dan mempelajari nama-nama Tuhan. But one day the poor boy was walking by a church Di suatu saat anak kecil yang miskin ini pergi berjalan-jalan and he dekat heard some gereja. praise and worship. Dan dia mendengar pujian dan penyembahan. And the poor boy suddenly heard the name of God. Dan tiba-tiba yang miskin ini mendengar suara So the poor boy nama went to the Tuhan. rich boy Nah yang miskin kemudian datang and pada he orang said, yang I kaya. know God's personal name. Dia katakan, aku tahu nama pribadinya And Tuhan. the rich boy couldn't believe it because he knew he was poor. He didn't have any money to buy the computer software to learn the name of God. Nah yang kaya jadi terkejut. Karena yang miskin kan tidak mungkin beli komputer. Kan tidak punya duit. Dan dia tidak akan bisa tahu nama Tuhan itu apa. So the rich boy said, tell me, what is it? What is his name? Yang kaya katakan pada saya, namanya apa? So the poor boy said, God's name, remember this is a joke. Nah yang miskin God's ngomong name bahwa ingat is nama Andy. Tuhan itu Andi. Ini ingat. My wife lelucon. says I don't tell jokes well.
Istri saya ngomong saya nggak bagus. But I'm always Kurang baik. preaching about hell and destruction. Tapi saya selalu berkorban tentang neraka dan kehancuran. I'm always preaching about the judgment of God coming on the world, Saya selalu berkhotbah tentang penghakiman Tuhan akan datang pada dunia. which is the most important Yang message, dimana itu adalah pesan yang sangat penting. which is happening, Yang dimana itu sedang terjadi. which is real, Ini yang nyata, which is true. yang ternyata But my benar. wife prays God, give him a little humor. Tapi istri saya berdoa, Tuhan kasih sedikit So rasa people will lucu listen pada to what he saya. says. Sehingga orang-orang bisa mengerti apa yang I don't know maksudnya. if you listen or not, but this is the joke. Nah ini lelucon saudara. Andy. Andi namanya Tuhan. So the rich boy said Andy, and the poor boy said, yeah, I was walking by the church and I Okay. listened to the praise and worship. Yang kaya ngomong sama yang miskin, Andi namanya. Iya, karena saya ini sedang jalan ke gereja dan dengarkan suara pujian dan penyembahan. And the Christians were singing this song, and he walks with me, and he talks with me. Oh, kemudian yang miskin mendengar dan dia berjalan dengan saya dan dia berjalan dengan saya, ya gitu. Anyway, that's okay. If you didn't get it, it'll come to you later. Kalau seorang nggak ngerti ya nggak apa-apa. Okay, I'll tell you one more quick one. Oke, saya Okay, kasih tahu lagi yang lain. there was a haircut barber. Ada seorang tukang potong rambut. Shh, don't tell the Bethel church. Jangan kasih tahu gereja orang keras 10 pendeta. pastors from Bethel went to the haircut barber in Indonesia. 10 orang pendeta gereja Bethel pergi ke tukang potong. And the haircut barber cut their hair. They looked really handsome. Dan kemudian tukang potong itu memotong rambut mereka dan mereka kelihatan ganteng semuanya. And the haircut barber said, you don't need to pay me for the haircut. You do a good job in the community of Indonesia. It's free. Dan tukang potongnya berkata pada mereka semua, kamu nggak perlu bayar saya. Yang perlu kau kerjakan adalah pergi ke Indonesia dan lakukan So the next day pekerjaan komunitas. the barber came to the shop Nah, besok harinya tukang potong tersebut datang ke sebuah toko and he found a box of chocolates. dan menemukan kotak daripada coklat. Hey, by the way, husbands, Valentine's Day is tomorrow. Nah, ini kira-kira besok ini Wives, hari Valentine's Valentine. Day is tomorrow. Waktu Valentine And sudah he lagi. found some thank you cards. Thank you for the haircut. Dan kemudian menemukan sebuah secari kartu berkata terima kasih kepada tukang potong rambut. Now, just so the Bethel churches don't feel so bad, Nah, gereja Bethel tersebut merasa the tidak next baik. day, Jason from Catch the Fire churches came to the barber shop. Nah, kemudian besok harinya Jason dia dari Australia datang ke Actually, tukang potong my itu. wife cuts my hair. Dan kemudian istrinya, And I'm losing my hair. saya lihat ini botak karena istrinya I motong says, dia. I'm only 34. I'm too young to lose my hair. Dan saya berkata, ini saya masih 34 tahun dan saya terlalu muda kehilangan rambut And saya. I'm getting bigger. Dan saya menjadi perutnya semakin besar. Must be growing older. Ini mungkin semakin tua usia saya. Actually, when I turned 33 last year, Nah, 33 tahun yang lalu, I said to my children, guess what? saya ngomong sama anak saya terbawa. Daddy is now 33. Ayah usianya 33 tahun. Jesus died when he was 33. Yesus itu mati pada saat dia Oh usia no, 33 tahun. Daddy, don't die, don't die. Anak-anak They started bicara, crying. oh jangan mati Bapak, jangan mati. I always got to preach the gospel. Saya harus selalu khotbahkan Injil. I said to my children, don't worry. Saya katakan pada anak-anak, jangan If takut daddy ya. dies, Kalau I'm aku coming mati, back to life in the aku name of datang Jesus. hidup I'll kembali be dalam nama Yesus resurrected in the Kristus. name of Saya akan Jesus. dibangkitkan dalam nama Yesus Amen. Kristus. Amin. So the next day, the barber found Okay. some beautiful flowers and 10 thank you notes from Jason and Catch the Fire Ministry pastors. Thank you for the free haircut. Besok paginya tukang potong itu pergi ke sebuah toko dan menemukan sebuah bunga dan ucapan kartu terima kasih dari Jason berkata terima kasih atas tukang potong rambutnya dan ucap syukur. Now, Pastor Billy went for a haircut, Nah, sekarang pendeta Billy mau potong rambut. and the barber said, Pastor Billy, you and the Bethany churches do a fantastic job in Indonesia. You don't have to pay us any money. It's all free. Nah terus tukang potong itu berkata pada pendeta Billy, kau di Bethany sangat bagus sekali. Sekarang kau potong rambut, tidak usah bayar saat ini. So the next day, the barber came to the shop, Jadi besok paginya tukang potong itu pergi ke toko and there were 10 pastors from Bethany waiting at the door. dan besok itunya ada 10 pendeta dari gereja Bethany menunggu di pintu. Did you get it? Saudara nangkep? Nobody's laughing. Tidak ada yang tertawa di sini. Just laugh anyways. Ketawa saja enggak apa-apa dah. I think it's funny. Saya berpikir lucu kata My dia. pastor tells this joke in every church. Pendeta saya ngomong lelucon But ini di semua whatever gereja. church he's speaking in, he always makes that the last one. Dan pada saat dimana dia And ngomong everybody itu, laughs. semuanya selalu tertawa. Even the people who don't have any hair. Bahkan orang yang tidak punya rambut tertawa God saudara. has a sense of humor. Tuhan punya rasa bercanda yang bagus. He created us. Dia mencintai kita Let's semua. clap for God. Dan tepuk Hallelujah. tangan bagi Tuhan Yesus saja. Amen.
So Amen. the number 2 way we can be healed, Oke, cara yang kedua supaya kita bisa disembuhkan adalah through the spoken word of God. melalui kata-kata firman Allah yang diucapkan. You know, God's word is not going to do you any good unless it gets out of the word. Saudara tahu firman Tuhan ini tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita kalau misal It's tidak not keluar good dari just to firman. have God's word in your mind. Sangat kalau cuma di kepala saja itu biasa. It's not enough to have it in your heart. Tidak cukup kalau misal kita tahu firman need Allah to dalam have it hati in your kita. mouth. Tapi kita harus You need to speak His word, engkau harus ucapkan confess His word, mengaku perkataannya decree and declare dan His word. mendeklarasikan firman-Nya. God's word says, Tuhan Yesus firman-Nya I believe berkata, aku percaya, I do it, saya lakukan, and I receive dan it. saya menerimanya In Jesus' di name. dalam nama Yesus Kristus. Look at Malachi 4:2. Mari kita lihat Malekai 4 ayat yang kedua. But for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in His wings. Malekai 4 ayat kedua berkata bahwa silakan. Do we fear His name? Apakah kita sama-sama takut akan namanya? Do we fear the one who can send us to heaven or hell? Apakah kita percaya bahwa dia dapat naik dan We need the spirit of the fear of the Lord. kita perlu roh takut akan Tuhan. Perfect love casts out all fear. Kasih yang sempurna mengusir semua When we ketakutan. know how much He loves Pada us, saat kita tahu berapa banyak dia our mencintai Father kita. loves us completely, Bapa kita mencintai kita secara sempurna. Totally. Secara sempurna. absolutely. Dengan cara sangat He baik. loves us Dia perfectly. mencintai kita secara All sempurna. fear will be gone from Maka our semua hearts. ketakutan akan pergi dari All hati fear kita. will be gone from our lives. Semua ketakutan akan pergi dari kehidupan kita. We're not afraid of tomorrow. Kita tidak takut akan hari esok. We're not afraid of recession. Kita tidak takut akan sebuah resesi. We're not afraid of terrorism. Kita tidak takut akan sebuah teroris. Actually, I got to be careful. Pastor Han told me, Jason, you can't preach in Indonesia like you do in Australia or you won't come back. Ya. Amen. We won't be afraid of anything. Kita tidak perlu takut akan apapun. We'll only fear God. Kita harus takut sama Tuhan We'll saja. have a holy fear of God, Kita harus memiliki roh takut an akan Tuhan yang awesome kudus. fear of God, Kuasa roh Tuhan yang a takut. pure and clean fear of God, Yang suci dari Tuhan. which will make us fearless before men. Yang membuat kita menjadi takut akan Tuhan. Amen. Amin. It will make us fearless before the devil. Sehingga kita tidak takut akan apapun His iblis. fear will make us fearless before our enemies. Dan ketakutannya akan membuat kita Greater is menjadi He that is in us than he that is in the world. lebih besar dia dan diri kita daripada dia yang di dunia. Amen. Amin. Look at Exodus 15:26. Exodus. Exodus 15:26. Keluaran 15 ayat 26. If you listen carefully to the Lord your God, Kalau kau mendengarkan dengan baik-baik kuasa and you Tuhan, do what is right in His eyes, kau melakukan apa yang and you dia pay lakukan, attention to His dan commands, memperhatikan atas and you keep all of His perintahnya, decrees, dan mengikuti semua ketetapannya, I will not bring on you any of the sicknesses I brought on the maka aku tidak akan Egyptians, menimpakan padamu penyakit manapun. for I am the Lord God that heals. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Look at Psalm 107 verse 20. Lihatlah Mazmur 107 ayat 20. He sent His word Dia mengirim firman-Nya and delivered them from destruction. dan melepaskan dari sebuah kehancuran. He sends His word Dia mengirim firman-Nya and He heals all sickness and dan disease. dia menyembuhkan semua yang sakit. Look at Isaiah 55:11. Lihat Yesaya 53 ayat 7. So is my word that goes from my mouth. Selalu firmanku yang keluar dari It mulutmu will not come to me empty, tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, but it will accomplish everything for which I sent it. tetapi akan menyelesaikan apapun yang saya We katakan. can be healed by the word of God. Kita bisa disembuhkan oleh karena God's firman word Tuhan. heals us Firman Tuhan menyembuhkan kita right now saat ini in the name of di Jesus. dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. All power and authority in Semua heaven, kuasa dan otoritas di on earth surga, and under the earth di bumi dan seluruh bumi is in the word of God. ada dalam firman Tuhan. Amen. Amin. So you speak to your body, be healed in Jadi Jesus' saudara name. katakan pada diri saudara, sembuhkan dalam nama Yesus. Be restored in Jesus' name. Dipulihkan dalam nama Yesus. Be made whole in Jesus' name. Dipulihkan secara sempurna I'm dalam nama walking in Yesus. divine health in Saya Jesus' name. berjalan dalam keilahian yang sehat sempurna dalam nama Yesus. Sickness go. Sakit penyakit pergi. Disease go. Penyakit semua pergi. Infirmity go. Semua kelemahan pergi. Weakness go. Semua kelemahan pergi. I receive strength Saya menerima kekuatan and power. dan kuasa. Divine healing and health Kesembuhan ilahi dan kesehatan. through the spoken word of Melalui God. kata-kata firman Allah yang kudus. Amen. Amin. The third way that we can be healed Cara yang ketiga supaya kita bisa is disembuhkan through the cross. adalah melalui kayu salib. He had the nails going through his hands and Ya, his feet, ada paku yang tembus ke tangan dan and kaki. the soldiers that whipped him
Dan kemudian prajurit itu menyambut dia lagi. And the spear that was in his side, Dan kemudian tombak ditusuk ke perutnya and a dia. crown of thorns that ripped into his skull. Dan mahkota berduri yang ditancapkan di kepalanya dia. And as he hung on the cross, Pada waktu dia tergantung di kayu salib. and as he died, Pada waktu dia mati. he said, "It is finished." Dia berkata ini sudah selesai. All sins will be forgiven. Semua dosa itu telah All diampuni. sicknesses and diseases will be healed. Semua sakit penyakit itu juga Through the disembuhkan. cross, Melalui kayu salib. through his death and resurrection, Melalui kebangkitan dan kematiannya. we are saved, Kita diselamatkan. delivered, Dilepaskan, set disembuhkan. free. Dibebaskan. We are healed and Kita restored. disembuhkan dan dipulihkan. He heals all sicknesses and diseases. Dia menyembuhkan seluruh sakit penyakit. And by the way, did I tell you he forgives all sins? Dan juga dia mengampuni semua dosa. Say thank you, Jesus, Katakan terima kasih Yesus. for forgiving all my sin. Untuk mengampuni semua dosaku. Thank you, Jesus, Terima kasih Yesus. for healing all sickness and disease. Untuk menyembuhkan semua penyakit dan Wash kelemahan. me Membasuh aku and cleanse me dan menyembuhkan aku. in your precious blood, Di dalam darahmu yang sangat in your berharga. holy blood. Di dalam darahmu yang Let's kudus. clap for Jesus. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. The fourth way we can be healed, Cara yang keempat yang bisa kita alami kesembuhan dalam hidup the kita. anointing of the Holy Spirit, Urapan daripada Roh Kudus. the power of the Holy Spirit. Kuasa daripada Roh Kudus. Now we know the Holy Spirit is a Dan gentleman, kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah lembut. but the Holy Spirit is also the third person of the Trinity. Tapi Roh Kudus itu jugalah sama dengan pribadi yang ketiga daripada Trinitas Tuhan. The Holy Spirit is Almighty God. Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. He is the Spirit of God's wisdom and revelation. Dia adalah roh daripada hikmat Tuhan dan pemwahyuan Tuhan. He is the Spirit of God's counsel and might. Dia adalah roh daripada Tuhan, kekuatannya He Tuhan. is the Spirit of the knowledge and the fear of God Almighty. Dia adalah roh pengetahuan dan roh takut akan Tuhan yang maha He is the kuasa. same Holy Spirit that raised the Lord Jesus Christ from the dead. Dia Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Now those of you that are going to come to the 4:30 service, Nah, yang nanti akan datang yang jam 4.30 ibadah nanti, maybe you didn't plan to come today. mungkin engkau tidak berencana untuk datang I hari want you ini. to pray and ask the Holy Spirit, Bisa ingin engkau berdoa dan bertanya pada should I Roh come to the Kudus. 4:30 service? Maka aku harus datang di ibadah jam 4.30. And while you're at it, come to the 7 o'clock service. Kemudian pada saudara di sana datanglah jam 7. God is going to fill everyone who comes to the 4:30 service with the Holy Spirit and fire. Tuhan akan memenuhi semua orang yang datang di jam 4.30 The dengan Lord Roh Jesus Kudus Christ dan api. Is going to baptize us in the Holy Spirit and fire. Roh Kudus akan membaptis kita di dalam air dan api. And the Lord says, I don't care if I baptized you 40 years ago and you've been walking in my Holy Spirit. I'm going to baptize you afresh at the 4:30 service in the Holy Spirit and fire. Dan dia berkata, aku tidak peduli apakah engkau sudah dibaptis dulu 40 tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya engkau datang di jam 4:30 nanti, engkau akan dibaptis dalam Roh Kudus dan api. And you're going to speak in tongues. Dan engkau akan bisa berbicara dalam bahasa roh. Guess what? Tongues are a sign for unbelievers. Setelah lihat bahwa lidah itu adalah tanda bagi mereka yang tidak percaya. You read the word of the Lord. Engkau bacalah firman Tuhan. I'm walking in the marketplace. Urabasanda, in the name of Jesus. Saya berjalan di dunia pasar dan berkata, "Shigara," dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. So you come to the 4:30 service. Jadi saudara datang nanti di jam 4.30 ibadahnya. We are praying for God to baptize Indonesia in the Holy Spirit and fire like never before. Kita berencana supaya berdoa di mana Tuhan dapat membaptis Indonesia dalam Roh Kudus dan api seperti belum pernah ada sebelumnya itu And at the terjadi. 7 o'clock service tonight, Di jam 7 malam nanti, God's word is, my kingdom is coming in power and glory. Get ready. firman Tuhan adalah tentang kerajaanku datang dalam kuasa dan kemuliaan. Bersiap-siaplah. I don't know when I'll be back to Indonesia. Saya tidak tahu apakah saya akan datang kembali ke If I Indonesia. were you, I would come hungry and thirsty for God's word, for God's power, for God's presence, and for God's glory. Tapi jikalau saya menjadi saudara, saya akan datang dengan lapar dan haus untuk hadirat Allah dan kemuliaannya Tuhan. There is no limit to the power of the Holy Spirit. Tidak ada batasan daripada kuasa daripada Roh Kudus. The only limit is you
and me. Yang membatasi adalah saudara dan saya. Raise your hand if you're hungry for the power of the Holy Spirit. Siapa di tempat ini yang betul-betul Those haus of you dan in the lapar balcony, atas lift your Roh hand Kudus? if you're thirsty for the Angkat power of tangan the Holy bagi Tuhan Spirit. Yesus Kristus. Yang lapar dan haus, angkat tangan sama-sama tinggi-tinggi. Through the anointing, through the power and the presence of the Holy Spirit, all sickness and diseases are healed. Lewat kuasa daripada Roh Kudus, semua sakit penyakit akan disembuhkan. Look at Acts 10:38. Lihat Kisah Rasul 8 ayat 38. And Jesus Christ of Nazareth, anointed with the Holy Ghost and power, who went around doing good and healing all that were oppressed of the devil, because God was with him. Yesus Kristus pergi ke sekeliling kota tersebut, bahkan ke seluruh dunia untuk dalam kuasa karena Roh Kudus menyertai dia. Now, I want you to put your name in there so everyone at the same time say how God anointed and then say your name. Dan mari kita katakan di sana, di mana Tuhan mengurapi kita. Okay, say it out loud. Katakan dengan suara yang kuat, So all the angels in heaven can hear. supaya setiap malaikat di surga bisa mendengarnya. And so all the demons in hell can hear. Dan juga setiap iblis di neraka juga akan mendengarnya. And say it so your neighbors can hear. Katakan supaya tetangga sebelah saudara bisa mendengarnya. But say it so you can hear. Katakan supaya saudara sendiri juga bisa Let's say it mendengarnya. together. Katakan bersama-sama, God Tuhan, anointed me. Go ahead. God anointed me God anointed me with the Holy Spirit and power with the Holy Spirit and power. to do good Untuk melakukan pekerjaan yang and to baik heal all who are sick, dan menyembuhkan semua orang yang sakit. all who are oppressed to the devil. Semua orang yang tertekan oleh iblis. Because God is with me. Karena Tuhan bersama dengan saya. Let's clap for Jesus. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Now we're Kristus. going to pray in 3 minutes. So can I have the worship team come back? Main musik bisa maju ke depan. The worship team, please. The fifth way that God heals is through the prayer of faith. Cara yang kelima di mana kita bisa disembuhkan adalah melalui doa dan iman. This is a bottle of oil. Ini adalah minyak. There is no magic power in this bottle. Tidak ada kuasa magic dalam botol ini. Although when I was in India, Atau juga meskipun saya ada di India, thank you Lord, I had to test my ankle because I broke it some time back. nah dulu saya pernah terluka And karena I didn't loncat go to the seperti itu. doctor. My wife said, "You crazy." Saya nggak mau ke dokter dan istri I saya said, "I'm katakan kau crazy gila. for Jesus, honey." Saya gila untuk Yesus. I said, "I'm going to Dr. Saya Jesus." pergi ke dokter Yesus. I was on crutches. Saya pakai itu alat tongkat untuk I was jalan. in the revival meeting. Saya masuk dalam sebuah Suddenly pertemuan the power of God hit me. Tiba-tiba kuasa Roh Allah menjamah The saya. television cameras were recording. Dan kamera itu merekam semua. I looked into the TV cameras. Saya melihat kepada kamera TV I said, tersebut. "Mom, if you're watching in the United States of America," Saya katakan, Ma, kalau Mamang lihat di Amerika. I said, "whatever nation you're watching, Saya katakan, ya apa negara apapun the kau power melihat. of God is healing me now." Kuasa Tuhan menyembuhkan aku And I saat ini. threw the crutches in the air. Dan saya melemparkan tongkat itu ke And udara. God said, "begin to prophesy to the Dan nations." Tuhan berkata, mulai bernubuat bagi Jesus bangsa-bangsa. saves the nations. Yesus menyelamatkan Jesus bangsa-bangsa. heals the Yesus nations. menyembuhkan Jesus bangsa-bangsa. delivers and sets the nations free. Yesus melepaskan dan membebaskan Jesus is bangsa-bangsa. Lord of the nations. Yesus adalah Tuhan bagi bangsa. Jesus is King of the Yesus nations. adalah Raja bagi bangsa. When I was in India, Pada saat saya ada di India, they thought that this bottle had some magic power. mereka berpikir bahwa botol ini punya So kuasa they yang all ajaib. came to me saying, "Oh, please pray for my bottle of oil." Jadi mereka mulai berkata, tolong doakan botolku ini. I said, "This bottle has no magic." Saya katakan botol ini tidak punya magic. Dr. Jesus, Dokter Yesus yang punya. we're obeying His word. Kita cuma taat pada firman-Nya. We're putting His word into practice. Kita masukkan firman-Nya dalam If sebuah any one of you is aplikasi. sick, call the elders. Dan apapun yang kau sakit saat Let them be dipanggil, anointed with oil in the name of the Lord. biarlah engkau diurapi dalam nama Tuhan And Allah the Bapa. Lord shall heal you. Dan Tuhan akan menyembuhkan engkau. And you shall be Dan healed. engkau juga akan disembuhkan. Now I say, Nah saya berkata, once the Lord heals you, pada waktu Tuhan menyembuhkan engkau, tell everyone. kasih tahu semua orang. Lay hands on them Tumpang tangan pada orang-orang. and watch the Lord heal them. Dan perhatikan Tuhan juga menyembuhkan Because orang banyak. through every test comes a testimony. Karena melalui setiap tes yang ada akan Amen. keluar sebuah kesaksian-kesaksian. When Amin. you come through your test, you will have a testimony. Kalau engkau melewati ujian, saudara akan keluar When you sebuah come through kesaksian. your mess, you will have a message. Engkau akan punya pesan dari Tuhan. And when you come through your trial, you will be triumphant. Pada saat saudara melewati ujian, saudara Let's akan all jadi rise to seorang our feet. pemenang. Mari Let's kita all semua rise bangkit to our dan feet. berdiri sama-sama. The sixth way that God heals, Cara yang keenam di mana Tuhan bisa menyembuhkan, the word of knowledge, perkataan pengetahuan, the gifts of the Holy Spirit,
Karunia-karunia Roh the Kudus. gifts of healing, the working of miracles. Kuasa keajaiban daripada mujizat. The seventh way, the ministry of angels. Cara yang ketujuh di mana pelayanan daripada malaikat. Like the stirring in the pool of Bethesda. I went there in Jerusalem 2 years Seperti ago. menggoncangkan kolam di Bethesda. Aku kemarin ke And the sana angels of the tahun-tahun Lord yang are lalu. stirring the waters of healing this morning. Dan malaikat Tuhan itu seperti menggoncangkan air itu pada pagi hari And ini. the eighth way that God Nah, heals cara yang kedelapan di mana Tuhan menyembuhkan is through the authority of His Son, the name of adalah Jesus. melalui otoritas daripada anaknya Yesus Kristus. Every knee shall bow and Setiap every lutut tongue bertelut confess. dan setiap lidah mengaku. In heaven, on earth, and under the earth. Dan di atas surga dan di bawah surga. Your sickness must bow to Jesus. Penyakitmu harus tunduk